Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Sabrina Putri Jelita akan menyampaikan hasil skripsi saya yang berjudul Strategi Advokasi Global Fund untuk mencapai target dana dalam penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Baik, masuk ke dalam latar belakang terbagi atas tiga. Yang pertama, the big three. The big three merupakan istilah untuk AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Isu kesehatan sendiri telah masuk ke dalam Millennium Development Goals pada poin keempat, lima, dan enam. Kemudian Sustainable Development Goals pada poin ketiga. Nah, eh, kasus-kasus penyakit menular ini sangat berdampak pada negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Kemudian ketiga penyakit ini yaitu AIDS, tuberkulosis, dan malaria khususnya berdampak pada bidang sosioekonomi atau pembangunan. Maka dari itu diperlukan Global Health Initiatives sebagai partisipasi dari aktor-aktor global di sektor kesehatan. Nah, Global Fund sendiri merupakan salah satu global health initiative terbesar dengan sistem vertical funding, yaitu fundingnya digunakan untuk isu-isu yang spesifik, contohnya Global Fund untuk AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Jadi, Global Fund sebagai funding mechanism mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk penanggulangan ketiga penyakit tersebut. Pengumpulan dana tersebut dilakukan dalam siklus 3 tahunan yang disebut dengan istilah replenishment. Replenishment terbesar dilakukan di tahun 2022, merupakan replenishment ketujuh dengan pencapaian terbesar, yaitu sebesar 15,7 miliar dolar. Sejak berdirinya Global Fund, 75% donor berasal dari negara-negara yang tergabung ke dalam Group of Seven. Nah, maka dari itu tantangan terbesarnya dari Global Fund itu untuk mempertahankan komitmen dari Group of Seven agar tetap berkontribusi melalui ajang pemberian donor pada Global Fund untuk mengatasi AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Dalam melakukan upaya-upayanya tersebut untuk mempertahankan komitmen negara-negara G7, Global Fund melakukan advokasi. Advokasi ini mendominasi 10 faktor-faktor kesuksesan di replenishment ketujuh berdasarkan pada RC Board Meeting yang dipublikasi oleh Global Fund setelah dilakukannya replenishment ketujuh. Nah, uh, dalam melakukan advokasinya, Global Fund tidak bisa bekerja sendiri. Global Fund dibantu oleh jaringan kerjasama Friends of the Global Fund yang berbasis di 3 kawasan berdasarkan target aktor yaitu G7 ada di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Nah, rumusan masalahnya, ketiga penyakit ini masih menjadi masalah hingga saat ini. Dan bagaimana peran Global Fund sebagai salah satu global health initiative terbesar dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut melalui upaya-upaya advokasi yang sebagai faktor utama keberhasilan replenishment ketujuh. Maka pernyataan penelitiannya apa? Strategi advokasi adalah penoleh jaringan kerja sama Global Fund dalam mencapai target dana untuk menanggulangi ketiga penyakit ini. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis strategi advokasi jaringan kerja sama Global Fund dalam mencapai target dana untuk menanggulangi AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Manfaat penelitiannya dari sisi akademis sebagai referensi untuk melihat isu kesehatan global di lingkup pembangunan internasional. Di sisi praktisnya untuk mendorong mahasiswa agar berkontribusi secara aktif dengan lebih memperhatikan isu-isu kesehatan global. Berikut merupakan kajian pustaka pada penelitian ini. Untuk menganalisis permasalahan ini akan digunakan konsep Transnational Advocacy Networks oleh Margaret Cake and Catherine Seeking, yaitu strategi-strategi advokasi yang dilakukan oleh jaringan advokasi terbagi atas 4. Yang pertama, information politics, dengan upaya menggunakan informasi-informasi atau data. Kemudian symbolic politics dengan merupakan aksi tindakan pada upaya advokasinya. Leverage politics dengan melibatkan aktor-aktor yang berpengaruh pada upaya advokasi, dan accountability politics dengan mengkomparasi komitmen yang dipegang dengan implementasinya atau buktinya. Nah, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Unit analisisnya yaitu strategi advokasi Global Fund dengan unit eksplanasi penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Tingkat analisisnya ada di tingkat internasional. Batas penelitiannya ada di tahun 2019, yaitu berakhirnya replenishment ke-6 hingga 2022 dilakukan replenishment ke-7. Teknik pengumpulan data dengan data-data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, website resmi, dan publikasi laporan tahunan.
Berikut merupakan teknik analisis data dengan mengklasifikasikan upaya-upaya advokasi berdasarkan indikator-indikator strategi advokasi menurut konsep Transnational Advocacy Networks, CAT and Seeking. Nah, sistematika penulisan yang di bab 1 ada pendahuluan, bab 2 AIDS, tuberkulosis dan malaria sebagai isu global, bab ketiga dinamika Global Health Initiatives, dan bab 4 analisis strategi jaringan advokasi Global Fund, dan bab 5 adalah penutup. Masuk ke bab 2, AIDS, tuberkulosis, dan malaria sebagai isu global. Nah, sebab titik 1, AIDS, tuberkulosis, dan malaria sebagai bagian dari agenda politik. Pada Millennium Development Goals, isu kesehatan khususnya penyakit menular ini ada di poin keempat, 5, dan 6. Pada Sustainable Development Goals di tahun 2015, itu masuk pada poin 3, khusus di sektor kesehatan. Nah, ketiga penyakit menular ini ada di 3 turunan dari poin ketiga itu. Ada 3 faktor yang menyebabkan ketiga penyakit ini saling berkaitan pada tata kelola global. Yang pertama, ketiga penyakit ini umum ditemukan di negara-negara berkembang. Yang kedua, ketiga penyakit ini saling memakan satu sama lain infeksinya. Yang ketiga, ketiga penyakit ini diakui secara internasional. Masuk ke subbab 2.2, ancaman permasalahan AIDS, tuberkulosis, dan malaria pada negara berkembang itu ada 3. Ada di bidang ekonomi, yaitu pendapatan per kapita menurun drastis, khususnya di kawasan yang paling parah itu ada di kawasan Afrika Sub-Sahara. Kemudian di bidang di sektor politik, yaitu kemunduran institusi-institusi di dalam negeri, di mana jaminan keamanan nasional dan administrasi publik mengalami penurunan yang sangat signifikan. Keamanan di bidang keamanan itu tingkat kriminalitas yang tinggi dan stabilitas negara yang terancam. Upaya Global Health Initiative sejak kemunculan AIDS, tuberkulosis, dan malaria itu sejak akhir Perang Dunia Pertama. Itu didirikan The League of Nations Malaria. Kemudian pada awal berdirinya WHO itu ada Malaria Eradication Program. Kemudian ada Rollback Malaria merupakan proyek inisiatif dari kerjasama institusi internasional pada tahun 2000. Nah, di OTS itu untuk menangani tuberkulosis di tahun 1993. Kemudian didirikannya UNAIDS tahun 1995. Dan untuk pertama kalinya di tahun 2022, Global Fund didirikan dalam bentuk public-private partnership dengan melibatkan aktor-aktor non-state. Nah, masuk ke bab 3 yaitu dinamika Global Health Initiatives. Global Fund sebagai salah satu Global Health Initiatives terbesar. Global Fund merupakan wujud dari ide pertemuan antara negara-negara G8 di Okinawa, Jepang pada tahun 2000. Kemudian di tahun 2002 Global Fund resmi beroperasi sebagai badan private public partnership di sektor kesehatan untuk menangani AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Upaya Global Fund melalui pengumpulan dana atau replenishment. Jadi, menurut Richard Fickham, itu mantan eksekutif direkturnya Global Fund, menyatakan bahwa ada 3 pendekatan utama Global Fund. Yang pertama, spending it atau alokasi dana, distribusi dana yang didapatkan oleh Global Fund. Kemudian proving it, berdasarkan peran dari Global Fund dalam mendistribusikan dana tersebut, ada pencapaian-pencapaian yang dipublikasikan dalam bentuk laporan, dan raising it. Nah, mekanisme replenishment atau penggalangan dana itu ada di pendekatan raise it, itu dilakukan setiap 3 tahun sekali. Menurut Sonja Bartsch dalam bukunya yang berjudul Global Health Initiatives to Fight Against HIV/AIDS, itu ada 4 tantangan yang dihadapi oleh Global Fund dalam meningkatkan dalam melakukan penggalangan dana. Yang pertama, situasi ekonomi yang sulit. Yang kedua adalah kemunculan inisiatif baru dengan isu yang sama dengan Global Fund. Yang ketiga, berkurangnya perhatian kepada sektor global. Dan yang keempat adalah donor fatigue atau negara pesimis dengan konsep internasional. Nah, jaringan kerjasama Global Fund berdasarkan basis kawasannya, basis target aktornya itu ada di Friends of the Global Fund di Amerika Serikat, Friends of the Global Fund Europe di Eropa, dan Friends of the Global Fund Japan di Jepang. Baik, masuk ke bab 4 yaitu analisis strategi jaringan advokasi Global Fund. Pada strategi information politics yang dilakukan di kawasan Amerika, yang pertama adalah dialog Friends Health Chat. Diskusi ini merupakan gabungan antara pakar kesehatan, organisasi, dan pemerintah.
Nah, uh, salah satu narasumbernya, yaitu Dr. Frieden, menyatakan bahwa donor harus meningkatkan investasinya pada Global Fund. Melalui pernyataan tersebut, ada uh, ada seruan untuk target aktor untuk meningkatkan kontribusinya pada Global Fund. Kemudian kedua adalah film We Will Keep Fighting Until Our Last Breath. Merupakan film yang menampilkan situasi dari pihak-pihak yang terdampak akibat 3 penyakit menular, AIDS, tuberkulosis, dan malaria yang berlatar lokasi di Nigeria, Malawi, dan Indonesia. Melalui film ini uh, ada pesan kuat yang disampaikan sehingga dapat menggerakkan, menumbuhkan rasa empati dari publik. Kemudian seminar virtual How Can We End Malaria Lessons from Around the World. Jadi pada uh, seminar virtual ini ada pemerintah Afrika dan pemerintah Thailand yang menyatakan kesaksiannya terkait kontribusi yang dilakukan Global Fund pada kawasan masing-masing. Kesaksian tersebut dari sumber-sumber yang kredibel dapat mempengaruhi target aktor dalam melakukan suatu aksi atau tindakan. Kemudian information politics yang dilakukan di kawasan Eropa, yang pertama ada film pendek yang ditayangkan di jalanan kota Paris. Pada film tersebut merupakan film animasi, kemudian pada akhir bagian film itu ada narasi persuasi kepada publik bahwa mereka juga dapat terlibat dengan mendatangani petisi untuk mendesak Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis pada saat itu. Upaya yang kedua merupakan infografis untuk peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia dan Hari Malaria Sedunia. Pada infografis tersebut menampilkan data-data apa saja dampak dari tuberkulosis dan malaria ini. Kemudian urgensi berdasarkan data-data kredibel tersebut dapat meyakinkan target aktor untuk melakukan suatu aksi atau tindakan. Upaya yang ketiga merupakan seruan dengan tagar whatever it takes. Tagar ini ditujukan khusus kepada negara-negara di Eropa untuk berkontribusi kepada Global Fund. Strategi information politics yang diimplementasi di kawasan Jepang yang pertama adalah interview antara figur terkenal Joy bersama pakar kesehatan Dr. Seyakato dan juga Sato Koito sebagai perwakilan dari Friends of the Global Fund Japan. Kemudian kedua adalah serial kolaborasi wawancara Infectious Disease Without Borders Our Story, merupakan kolaborasi dengan Asahi Shimbun, merupakan media press terbesar nomor 2 di Jepang. Wawancara-wawancara tersebut merupakan cerita sudut pandang dari pihak-pihak yang terdampak dari Meksiko, dari Afrika, dan dari Indonesia. Kemudian ada serial dialog The World Beyond COVID-19 and FGFJ YouTube Lecture Series. Pada dialog ini berusaha untuk menjelaskan adanya hubungan antara penyakit menular dengan bidang-bidang lainnya seperti industri, kesenian, bahkan hingga gender. Selanjutnya adalah serial dokumenter It Always Starts With a Dream, merupakan cerita yang berlatar lokasi di Nigeria, El Salvador, dan Vietnam, menceritakan kesulitan yang mereka alami sebagai pihak-pihak yang terdampak dari ketiga penyakit ini. Kemudian information politics, gabungan dari ketiga Friends of the Global Fund. Yang pertama adalah serial seminar The Global Fund in the COVID-19 Era, merupakan penjelasan dari sudut pandang komunitas-komunitas akar rumput. Nah, berdasarkan kesaksian mereka sehingga menjadi sumber-sumber yang kredibel yang akan meyakinkan target aktor. Upaya selanjutnya seruan melalui tagar Fight for What Counts. Nah, melalui tagar ini menjadi identitas sendiri pada kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Global Fund. Baik kegiatan yang dilakukan di media online maupun secara langsung. Kemudian strategi symbolic politics. Symbolic politics yang dilakukan di kawasan Amerika yang pertama adalah Congressional Awards yang diadakan di Capitol Hill. Agenda advokasi yang melambangkan simbol dukungan dari kongres-kongres bipartisan dari pemerintah Amerika. Nah, yang kedua adalah Booth One untuk advokasi Global Fund di festival musik di Bonnaroo Festival, merupakan simbol gerakan di antara kerumunan massa yang akan meningkatkan kesadaran publik. Yang selanjutnya adalah symbolic politics di kawasan Eropa. Yang pertama, aksi One Deutschland di kediaman Olaf Scholz. Jadi Olaf Scholz itu seorang kanselir atau kepala pemerintah Jerman pada saat itu. Aksi itu merupakan simbol desakan kepada Olaf Scholz. Kemudian Booth One French, advokasi Global Fund di 2 festival, yaitu Lollapalooza Festival dan Solidays atau festival musik
dan kesenian merupakan simbol ya pergerakan untuk mendukung Global Fund. Nah, selanjutnya adalah symbolic politics yang dilakukan di kawasan Jepang, yaitu dengan uh, yaitu dengan membentuk suatu tim The Global Fund from Okinawa pada momentum Olympic Games tahun 2020. Nah, dengan terbentuknya tim ini merupakan sebagai media promosi terhadap Global Fund dan juga kesadaran publik. Leverage politics yang dilakukan di kawasan Amerika dalam bentuk surat kepada administrasi Joe Biden dari koalisi bisnis global, kemudian bipartisan Kongres Amerika Serikat dan juga perusahaan intern global di tahun 2022. Leverage politics di kawasan Eropa yaitu yang pertama adanya keterlibatan figur terkenal pada suatu kesempatan menyampaikan dorongan untuk meningkatkan kontribusi kepada Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron. Kemudian pertemuan Wan dengan members of European Commission. Pertemuan tersebut menunjukkan adanya moral leverage atau dukungan moral dari MEP. Kemudian leverage politics di kawasan Jepang yaitu surat yang ditujukan kepada pemerintah Jepang dari Daya Task Force. Daya Task Force itu merupakan gabungan dari perwakilan partai-partai politik yang ada di Jepang. Nah, untuk strategi accountability politics, pada penelitian ini penulis tidak menemukan upaya advokasi yang dilakukan oleh jaringan kerjasama Friends of the Global Fund. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya indikasi-indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh target actor atau G7 dengan komitmen yang telah disepakati. Nah, masuk ke bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya, berdasarkan upaya-upaya advokasi yang dilakukan oleh jaringan Friends of the Global Fund, strategi information politics merupakan strategi advokasi utama yang dilakukan melalui pembuktian-pembuktian pencapaian Global Fund sehingga komitmen G7 dapat dipertahankan. Dan sarannya, berdasarkan information politics merupakan strategi yang mendominasi kegiatan advokasi jaringan Friends of the Global Fund mengarah pada digital advokasi. Saran dari penulis adalah sebagai peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan topik dari penelitian ini ke arah yang lebih partikular atau lebih spesifik, contohnya digital advokasi tadi. Baik, sekian pemaparan dari hasil skripsi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.